Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Mufti. Saya mahasiswa Universitas Batu Sakti Tegal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membuat video ilustrasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling individu. Kalau beritahu siapa namanya, Mas? Nama saya Vicky, Mas. Ada keperluan apa ya? Di sini saya mau konsultasi, Pak. Oh ya. Sebenarnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Aditya Mukti. Mas Vicky bisa panggil saya Adit, boleh. Baik, Pak Adi. Selanjutnya, berhubung nanti sekitar jam 10-an ada kegiatan lain, jadi mungkin kita nanti konseling individu cuman ya 5 sampai 7 menit lah, Mas. Baik. Nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi Mas Vicky kira-kira apa yang dilakukan? Begini sebelumnya, saya itu orang yang merasa tidak enakan. Jadi misalnya kalau ada orang yang minta tolong terhadap saya itu tidak bisa berkata tidak. Pasti saya bantu walaupun itu saya pertama kali melakukannya. Seperti halnya minta tolong yang itu tidak maksudnya dalam jangkauan saya. Saya itu belum bisa atau belum menguasai hal tersebut. Tapi Mas Vicky terpaksa harus melakukan itu. Iya, terpaksa sesuai tuntutan yang minta tolong. Jadi saya lakukan yang terbaik. Terus apa ya tindakan Mas Vicky menyampaikan ke teman-teman ataupun ke siapapun yang minta tolong Mas Vicky bahwa mungkin terkadang Mas Vicky merasa nggak mampu atau nggak nyaman buat melakukan itu. Walaupun tidak nyaman, tapi saya tetap nggak bisa jawab tidak. Saya tetap melakukan apa yang teman-teman atau rekan-rekan saya dalam minta tolong mereka, dalam minta tolong hal yang tidak saya kuasai. Apa alasan Mas Vicky selalu berarti nggak bisa ngomong tidak ke orang lain itu apa? Itu karena ada teman saya yang berkata yang sehingga itu masuk ke dalam otak dan hati saya, yaitu dimana dia berkata kalau ada orang yang minta tolong itu adalah tuntutan untuk kita bisa gitu. Tapi Mas Vicky tahu bahwa setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing. Mas Vicky juga punya kesibukan. Jadi Mas Vicky sebenarnya Mas Vicky nggak perlu takut untuk melakukan tidak ke orang, karena ya orang lain pasti bakalan mengerti bahwa Mas Vicky mungkin ada kesibukan apa mungkin Mas Vicky pernah mengucapkan tidak terus apa teman Mas Vicky marah atau gimana, apa ada kejadian seperti itu yang pernah Mas Vicky alami? Tentunya ada dimana saat saya tidak bisa benar-benar tidak bisa menolong teman atau rekan saya, dan itu membuat hubungan saya renggang terhadap teman saya. Tapi perasaan Mas Vicky ketika Mas Vicky berani mengatakan tidak itu gimana? Rasanya tidak enak sekali karena bukan seperti diri saya, karena diri saya itu selalu berusaha untuk menolong teman atau rekan saya semampu saya. Berarti ini sebenarnya Mas Vicky pengen membantu teman, cuman terkadang ketika ada di situasi yang benar-benar nggak bisa, harusnya Mas Vicky bisa mengatakan tidak gitu ya? Iya. Lalu respon teman Mas Vicky ketika Mas Vicky nggak bisa bantu itu gimana? Mereka seperti ada yang menjauhi saya, ada yang mengatakan saya pelit lah, atau saya tidak ingin membantu, padahal sebelumnya itu saya sering membantu mereka gitu. Ya memang dalam pertemanan kadang seperti itu Mas Vicky ya. Di ya namanya kita sebagai manusia makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain juga, dan Mas Vicky juga pasti butuh bantuan orang lain kan. Terus ya seenggaknya satu yang ditanamkan di diri Mas Vicky bahwa ketika Mas Vicky meringankan beban orang lain itu
nanti di suatu ketika Mas Vicky kesulitan pasti ada yang menolong. Karena apa ya, di agama yang saya percayai itu seperti itu Mas. Jadi kalaupun mentok nggak bisa, nggak usah dipaksakan juga nggak apa-apa, tetap Mas Vicky bilang tidak itu nggak apa-apa. Eh, saya yakin teman-teman Mas Vicky bisa mengerti akan itu. Jadi mungkin kedepannya Mas Vicky harus lebih berani lagi kalau emang benar apa ya, Mas Vicky rasa bahwa sekiranya nggak maksimal dalam menolong itu, bilang tidak nggak apa-apa sebenarnya. Karena ya saya yakin teman-teman Mas Vicky bisa mengerti lah akan hal itu. Dari dimana saya menghilangkan dari kata-kata teman saya yang bahwa tuntutan untuk membantu teman itu adalah suatu hal yang untuk kita bisa gitu. Oh iya. Itu kan sudah tertanam sangat Iya, iya. dalam di dalam pikiran dan jiwa saya. Jadi ada hampir satu anggapan yang diyakini sama Mas Vicky ya. Iya. Jadi ya seperti yang kita tahu lah ya Mas Vicky ya, bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Jadi apa ya, kalaupun mau membantu ya seenggaknya nggak membuat merepotkan diri Mas Vicky gitu loh. Jadi ya baik sebenarnya ucapan teman Mas Vicky itu baik, karena ya memang seperti itulah makhluk sosial ya, karena harus saling membantu gitu. Cuman ya kalau sampai membuat diri Mas Vicky kesusahan, kerepotan, kan itu begitu kerugian ke diri Mas Vicky juga kan. Jadi ya mungkin kedepannya dicoba aja, bahwa ya mungkin sekali dua kali Mas Vicky merasa masih ada rasa yang nggak enak ketika nggak bisa bantu teman, cuman ya nanti kan ada dampak lain di dirinya Mas Vicky ketika Mas Vicky berani mengatakan tidak gitu. Nggak bisa menolong dengan maksimal, sehingga Mas Vicky sudah bisa menolong pun itu sudah baik gitu. Saya kira itu saja dulu Mas Vicky, karena kebetulan ini saya sudah dihubungi dan ada keperluan lain. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, konseling lagi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri konseling individu ini, di sini ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi apapun yang terjadi di sini, ucapan entah itu apa, jangan sampai bocor keluar. Jadi cuman saya dan Mas Vicky yang tahu, dan saya harap nanti ya mungkin nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Permisi. ya Mas. Ya, demikian sedikit ilustrasi terkait praktek konseling individu dengan menggunakan pendekatan brief konseling atau konseling singkat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.